Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Kali ini kita akan belajar soal ANBK numerasi jenjang SMP. Mengingatkan untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, silakan diklik tombol subscribe warna merah, kemudian dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung saja, yuk kita ke soal. Untuk soal ANBK biasa kita disajikan dengan wacana yang sangat panjang. Jadi trik untuk mengerjakan ANBK kita baca dengan cepat atau kita pahami inti dari wacana tersebut. Di sini menceritakan tentang sepeda ya, yang biayanya seperti bagan berikut. Jadi inti dari wacana di sini adalah tentang biaya sewa sepeda. Untuk 1 jam pertama biayanya 5.000. Kemudian setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif 3.000. Jadi 1 jam bayarnya 5.000, kemudian setelahnya setiap 30 menit bayarnya 3.000. Oke, setelah itu kita ke pertanyaan. Apa yang ditanyakan kemudian nanti kita cari di wacana. Jadi triknya jangan baca wacananya terlebih dulu terlalu lama, nanti akan menghabiskan waktu ya. Langsung kita ke soal yang pertama. Berikut ini disajikan pernyataan yang berkaitan dengan waktu dan biaya sewa bike sharing di sepeda ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Di sini ada bagannya ya. Di sini berbentuk koordinat kartesius. Kita kembali ke soal. Kita temukan tarif dari sewa sepeda. Untuk 1 jam pertama biayanya Rp5.000. Kemudian selanjutnya setiap 30 menit bayarnya Rp3.000. Sekarang tandai satu oval saja atau kita beri checklist mana yang benar atau salah. Pernyataan yang pertama, grafik hubungan antara waktu tempuh dan biaya pada aplikasi bike sharing. Sekarang kita lihat apakah ini benar? Benar ya, karena pada ini 1 jam pertama ini dikenakan biaya 5.000. Kemudian naik ini setiap 30 menit atau setengah jam ini bayarnya 3.000. Jadi ini bertambah 3.000 setiap setengah jam. Ini lagi berarti setengah jam lagi bertambah 3.000 ya. Jadi setiap setengah jam atau 30 menit selalu bertambah 3.000. Jadi ini sesuai dengan ini. 1 jam pertama 5.000, kemudian setelahnya setiap 30 menit atau setengah jam membayar Rp3.000. Jadi pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, dengan biaya Rp20.000 dapat menyewa bike sharing selama 4 jam. Kita amati ya. Oke, untuk 1 jam pertama di sini. Untuk 1 jam pertama itu bayarnya Rp5.000. Sekarang ia ingin 4 jam, berarti setelahnya kan 3 jam. Ya, 3 jam karena setelah 1 jam bayarnya kan 3.000, otomatis setiap 1 jam bayarnya Rp6.000 ya. Ini ya, setiap setengah jam atau 30 menit 3.000, maka setiap 1 jam 6.000. Jadi untuk 3 jam selanjutnya ya tinggal 3 dikali 6.000. Berapa hasilnya? 18.000. Jadi untuk 4 jam dia harus membayar 5.000 ditambah 18.000. Totalnya sama dengan 23
Jadi kurang ya duitnya ya. Pernyataan yang kedua bernilai salah. Harusnya untuk 4 jam bayarnya 23.000. Di sini hanya 20.000, jadi salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan ketika bersepeda 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit adalah sama. Sekarang perhatikan, ini merupakan paket ya. Setelah 1 jam, misalnya ini ya, dia mau menyewa misalkan setengah jam pertama ya bayarnya tetap 5.000. Mau menyewa 40 menit ya bayarnya tetap 5.000. Intinya kurang dari 1 jam bayarnya sama, yaitu 5.000. Kemudian setelah 1 jam, misal 1 jam lebih 5 menit ya sama, bayarnya harus 3.000 karena ini paketan ya. Lebihnya 0 sampai 30 ini bayarnya 3.000. Jadi jika kelebihannya 20 menit maupun 5 menit itu dihitung sama karena paketan. Setiap 30 menit. Jadi antara ini 0 sampai 30 tetap bayar 3.000. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar ya. 1 jam 20 menit dan 1 jam 5 menit bayarnya tetap sama, bernilai benar. Soal selanjutnya, ini adalah lanjutan dari soal yang pertama tadi tentang sewa sepeda. Kita baca pertanyaannya. Seorang pemuda mempunyai uang Rp30.000 dan mempunyai waktu 5 jam untuk berkeliling kota menggunakan sepeda dengan fasilitas bike sharing. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut yang benar. Sebelumnya kita intip dulu ya tadi tentang tarif bike sharing. Ini ya, kita ingatkan 1 jam pertama paketannya bayarnya 5.000. Kemudian setelah 1 jam setiap 30 menit membayar Rp3.000. Sekarang kita bahas pernyataannya ya. Uang yang dimiliki pemuda tersebut tidak cukup, kita garis bawah, tidak cukup untuk digunakan menyewa bike sharing selama 5 jam. Sekarang kita lihat tadi ini ya, 1 jam pertama 5.000, oke. Ini setiap 30 menit 3.000, artinya setiap 60 menit ya sama dengan 2 kalinya ya, berarti 6.000. 60 menit ini 1 jam. Berarti setiap 1 jam sewanya 6.000. Sekarang ini 5 jam. Berarti 1 jam pertama bayarnya 5.000, kita kalikan. Kemudian ditambah 4 jam berikutnya ya. 1 jam ditambah 4 jam. Bayarnya Rp6.000. Kita jumlahkan 1 kali 5.000 berarti 5.000 untuk 1 jam pertama. Ditambah 4 jam berikutnya, 4 dikali 6.000 24.000. Jumlahnya berapa? 29.000. Jadi jika menyewa 5 jam bayarnya 29.000. Uangnya berapa? 30.000. Jadi harus cukup. Di sini dikatakan tidak cukup. Jadi pernyataan ini bernilai salah ya. Pernyataan yang A bernilai salah. Harusnya dengan 30.000 ia cukup ya, ia cukup untuk menyewa bike sharing selama 5 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Uang yang dimiliki pemuda tersebut cukup untuk menyewa bike sharing selama 4 jam. Ini ya cukup. Ini langsung saja pasti benar. Kenapa? Uang 30.000 saja cukup selama 5 jam, apalagi digunakan 4 jam, ya pasti cukup ya. Untuk yang B pasti benar karena selama 5 jam saja cukup 29.000, apalagi 4 jam. Jika kita mau hitung ya silakan di sini ya. 1 kali 5.000 ditambah berarti 3 ini ya, selama 4 jam kan 1 jam pertama ditambah 3 jam sewanya 6.000. Kita hitung berarti 5.000 ditambah 3 kali 6.000
18.000 dijumlahkan 23.000 ya, pasti cukup ya selama 4 jam. Sekarang yang terakhir untuk pernyataan yang C. Jika pemuda itu menggunakan bike sharing selama 3 jam, maka sisa uangnya Rp13.000. Nah, sekarang kita hitung selama 3 jam ini berapa sewanya. 1 jam pertama bayarnya 5.000. Ditambah berarti 2 jam berikutnya bayarnya 6.000 ya. Kita jumlahkan berarti 5.000 ditambah 2 kali 6.000 12.000, totalnya Rp17.000. Sekarang yang ditanya adalah sisa uangnya. Oke, di sini sisa uangnya mula-mula berapa? 30.000 dikurangi biayanya selama 3 jam 17.000. Berapa sisanya? 30.000 dikurangi 17.000 sama dengan Rp13.000. Jadi pernyataan C bernilai benar. Oke adik-adik, begitu cara menjawab soal UNBK. Kalian harus teliti dan cermat. Untuk melihat soal UNBK yang lain, silakan nanti dilihat link akhir pada video ya. Dilihat layar akhir pada video. Di sana saya sediakan link lengkap. Semoga kalian sukses dalam menghadapi UNBK tahun 2022.